Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Masyarakat Adat Dayak Iban. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya Melistianur, yang kedua ada Muhammad, yang ketiga ada Muhammad Fatur Rahman, yang keempat ada Raden Dimas Jaya Kusuma, yang kelima ada Sinta Aprilia Subli. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Raden Dimas Jaya Kusuma. Ya, langsung saja. Masyarakat adat Dayak Iban. Adapun lokasi diantaranya Dusun Sungai Utik, Kabupaten Kupus Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Mata pencarian sehari-hari diantaranya perikanan dan pertanian. Bahasa yang digunakan bahasa Dayak Iban. Agama yang dianut oleh Dayak Iban diantaranya Kristen, Katolik, dan Karingan. Adapun fasilitas umum yang digunakan oleh adat Dayak Iban yaitu rumah betang Sungai Utitik. Ini menyediakan beberapa kamar dengan konsep homestay untuk para tamu atau wisatawan yang berkunjung. Hukum adat yang berlaku diantaranya dalam 1 tahun tidak boleh menebang lebih dari 30 pohon untuk 1 orang atau kepala keluarga. Jika lebih dari itu akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah menebang pohon, ia harus menggantinya dengan menanam pohon baru. Jika melanggar akan dikenakan sanksi adat sebesar Rp500.000 per orang. Materi selanjutnya ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat Dayak Iban. Masyarakat adat Dayak Iban ini telah memimpin kampanye selama 40 tahun untuk mendapatkan pengakuan hukum berupa hak atas tanah hutan adat mereka yang seluas 10.087 hektar. Warga Sungai Utik ini telah menjaga berkesinambungan selama lebih dari 130 tahun. Selama ini mereka mengalami banyak gangguan yang tidak diinginkan dari perusahaan swasta. Adapun tantangan lokal yang dialami oleh masyarakat adat, yaitu pembalakan hutan dan kepentingan komersial. Selama separuh abad terakhir, hutan hujan Kalimantan sudah ditebang untuk kayu, ditebang untuk mineral yang menguntungkan, dan dialihfungsikan menjadi lahan penanaman kelapa sawit. Simpanan karbon natural Kalimantan juga menurun akibat pembalakan hutan. Keresahan mengenai lingkungan semakin menumpuk setelah pemerintah Indonesia mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Beberapa aktivis lingkungan khawatir bahwa pemindahan ibu kota negara akan mengakibatkan kehancuran hutan hujan dan polusi yang lebih lanjut di Pulau Kalimantan, dan hanya akan diperparah dengan efek perubahan iklim. Setelah kampanye selama 40 tahun, perjuangan panjang Sungai Utik untuk mendapatkan kepemilikan lahan akhirnya sukses. Pada bulan November 2019, Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan dekret kepada Kepala Sungai Utik yaitu Apai Janggut yang menyetujui secara resmi pengakuan dan perlindungan tanah mereka. Momen ini menjadi penanda pertama kalinya komunitas adat di Kabupaten Kapuas Hulu diakui oleh seorang bupati. Dengan adanya dekret lokal ini, komunitas Sungai Utik terpacu untuk mengirimkan surat ke Kementerian Hutan dan Lingkungan Hidup menuntut hak resmi tanah mereka. Pada awal tahun 2020, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup memberikan dekret yang secara formal memberikan 9.480 hektar hutan adat kembali kepada warga Sungai Utik, mengizinkan mereka menggunakan, mengatur, dan melindungi tanah secara permanen. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat.
Adapun pemberdayaan masyarakat yang pertama yaitu ada hutan produksi yang boleh dimanfaatkan masyarakat adat, asalkan tetap berlandaskan pada aturan adat. Yang kedua, ada hutan cadangan yang hanya boleh dimanfaatkan ketika hutan produksi sudah berkurang stok kayunya. Pohon hanya boleh ditebang untuk atau kepentingan pribadi, tidak untuk diperjualbelikan secara massal. Yang ketiga, ada hutan lindung yang tidak boleh sama sekali diganggu. Satu pohon pun dilarang untuk ditebang karena fungsi hutan ini menjaga sumber air, habitat hewan liar, dan mencegah abrasi sungai. Next. Adapun pengakuan terhadap masyarakat, Keputusan Bupati Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat nomor 561 tahun 2019 menjelaskan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat, hukum adat Dayak Iban, menua sungai untuk Temenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embalo Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, masyarakat adat Dayak Iban mendapatkan penghargaan Equator Prize pada tahun 2019 dari UNDP atau kepanjangan dari United Nations Development Programmer di New York sebagai apresiasi karena telah berhasil menjaga hutan seluas 9.000 hektar. Ya, selanjutnya pengakuan terhadap wilayah. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang penetapan hutan adat menua Sungai Utik kepada masyarakat hukum adat Iban menuai Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang seluas kurang lebih 9.480 hektar berada pada kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 3.862 hektar pada kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 5.518 hektar dan pada areal penggunaan lain seluas kurang lebih 100 hektar di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embalo Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Cara menuju lokasi. Cara menuju lokasi masyarakat Dayak Iban ini bisa menggunakan jalur darat seperti menggunakan motor atau mobil dan lain-lain. Ini foto penduduk Dayak Iban. Next. Dan ini foto rumah adat Dayak Iban. Next. Nah, kalau yang ini foto alat-alat Dayak Iban seperti tameng dan mandau. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.